Saudara-saudara, pada kesempatan ini beta ingin memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Semoga saudara-saudara dapat duduk tenang dan memperhatikan semua penjelasan yang beta sampaikan supaya saudara-saudara dapat lihat bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. Bahwasanya Indonesia bukanlah bangsa atau satu wilayah yang pernah ada di atas bumi ini. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Indonesia benar-benar bukanlah satu bangsa, bukanlah pula satu wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya satu hari saja. Sekali lagi, beta ulangi. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya satu hari saja. Kalau demikian, terus dari mana datangnya Indonesia itu? Ini persoalannya. Kalau Indonesia bukanlah bangsa, bukan juga satu wilayah yang dalamnya ada manusia hidup dalamnya dan pernah dijajah oleh Belanda. Terus dari mana atau bagaimana caranya sampai adanya Indonesia? Nah, untuk mengerti dan mengetahui apa sesungguhnya itu Indonesia dan bagaimana caranya sampai Indonesia itu dapat dibenarkan, maka terdapat 9 perjanjian penting internasional. Dengan 9 perjanjian penting internasional itulah Indonesia diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Jadi bukan berdasarkan kemauan Soekarno atau siapapun juga. Sekali-kali tidak. Tapi berdasarkan 9 perjanjian penting internasional itulah Indonesia dinyatakan sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Dan itulah yang dikenal dengan sebutan semua yang terlibat dalam mengusahakan Indonesia itu sebagai bangsa negara telah ikut meratifikasi 9 perjanjian penting itu pada induk persetujuan dari hasil-hasil konferensi Meja Bundar dan piagam persetujuan dari rancangan konstitusi 1949. Jangan lupa ini. Itu hal paling penting. Untuk menemukan Indonesia sebagai bangsa negara, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Indonesia sebagai bangsa negara itu telah ikut meratifikasi 9 perjanjian penting internasional pada induk persetujuan dari hasil-hasil konferensi Meja Bundar dan piagam persetujuan dari rancangan konstitusi RIS 1949. Bisa lihat? Luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia tidak ada apa-apa. Tidak tahu itu apa artinya. Tapi kalau dirunut lagi dalam kosakatanya, maka Indonesia itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu Indo dan Nesia. Gampang-gampang saja, tidak usah bikin terlalu susah. Indo artinya campuran, Nesia artinya orang-orang keturunan Asia. Jadi Indonesia itu artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Kelar. Bagaimana campuran manusia-manusia keturunan Asia itu dibilang sebagai satu bangsa dan negara? Coba bayangkan, coba pikirkan. Adakah seorang ahli tata bahasa atau seorang ahli sejarah atau seorang ahli politik atau seorang ahli hukum yang ada di Indonesia sekarang ini bisa memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia yang hanya terdiri dari 2 suku kata, yaitu Indonesia, yang artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Bisakah campuran manusia-manusia keturunan Asia itu dibikin sebagai bangsa dan negara? Bisa. Hanya orang gila
yang bisa melakukan hal itu. Dengar, hanya orang yang otaknya sudah miring baru bisa melakukan hal-hal yang sebodoh itu. Tapi selama orang itu waras, tidak akan mungkin, karena segala sesuatu berjalan sesuai dengan prosedur dan proses dan ketentuan hukum internasional. Indonesia tidak bisa terlepas dari hukum internasional. Indonesia tidak bisa terlepas dari ketentuan hukum internasional. Tidak bisa. Siapapun juga dia. Apakah itu Profesor Mahfud MD yang lancang selalu membicarakan Indonesia secara kaki ke kepala, secara bodoh-bodoh, secara ngaur? Tidak bisa. Jangan omong kosong. Hanya selama ini karena di mata rakyat, menakutkan rakyat dengan intimidasi lalu omong seenaknya saja. Sekarang, saya menentang semua ahli hukum sejarah di Indonesia, siapapun juga dia. Mari, kita berhadapan dan membawa pembuktian bahwa benarkah yang kalian maksudkan dengan Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara mereka yang berdaulat ataukah itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara plagiat. Pikirkan. Karena di luar dari negara Federasi Republik Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara plagiat. Dan itulah RI dan NKRI sekarang ini. Dan karena itu, segala tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia selama 73 tahun berlalu, terhitung 1950 sampai dengan hari ini, harus dibongkar. Supaya diketahui bahwa benarkah Indonesia alias RI dan negara itu adalah negara benar atau negara tidak benar. Ini juga problemnya. Bukan hanya negara mereka berdaulat, tapi apakah itu negara benar atau negara tidak benar. Dan kalau sampai tidak benar, apapun yang menyangkut Indonesia itu semuanya tidak benar. Dan kalau benar, apapun urusannya Indonesia itu semuanya benar. Nah sekarang persoalannya duduk di situ. Jadi kalau saudara-saudara di Indonesia itu yang membilang diri sebagai presiden, yang membilang diri sebagai Mahkamah Agung, yang membilang diri sebagai Menko Polhukam, yang membilang diri sebagai jenderal, yang membilang diri sebagai guru besar segala macam yang ada di Indonesia itu, sampai punya universitas dan segala macam, semuanya. Indonesia di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia tidak menjamin semuanya. Karena itu sudah termasuk palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Jadi saudara-saudara ini hidup dalam satu negara ancor-klep. Saudara-saudara hidup sekarang dalam satu negara double standar, negara kacau balau. Nah, tapi saudara tidak menerima itu. Dan kalau saudara mendengar ini pun saudara akan merasa ngaur ini orang ngomongnya. Tetapi hukum alam yang dikatakan dengan istilah hukum karma akan berlaku atas diri Anda semuanya yang menamakan diri sebagai pemerintah Indonesia, alias RI dan NKRI. Karena kalian sudah menipu Tuhan. Kompresi meja bundar. Ada salah satu fakta tentang Indonesia harus diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat dalam bentuk negara Federasi Republik Indonesia. Sebab pada waktu itu Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Belanda jajah Maluku, jajah Papua, jajah Jawa, jajah Sulawesi, jajah Timur, jajah Bali, jajah Kalimantan, jajah Sumatera. Ini bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa Timur, bangsa itu bangsa, tapi bukan bangsa Indonesia. Nah, untuk menjadikannya satu, maka harus ada proses dan harus melalui prosedur hukum internasional. Dan prosedur hukum internasional itu menuntut untuk harus adanya konferensi meja bundar. Harus ada konferensi meja bundar. Dan konferensi meja bundar ini dibuat di Den Haag untuk penyatuan semua bangsa yang pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Akibatnya, dengan itu maka
terdapat 9 perjanjian internasional, 9 perjanjian penting internasional untuk pembentukan Indonesia merdeka dan berdaulat dalam bentuk negara federasi Republik Indonesia. Jadi kalau sekarang negara federasi Republik Indonesia itu tidak ada lagi, maka perlu dipertanyakan, kenapa untuk pembentukan negara itu begitu ruwetnya, begitu sulitnya dibuat, kerugiannya bukan sedikit, tiba-tiba hilang. Siapa yang menghilangkannya? Siapa yang merusakkannya? Perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau sekarang ini Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden RI dan NKRI harus memberikan pertanggungjawab penuh tentang apa sebab negara Federasi Republik Indonesia hilang dari permukaan. Dan kalau sudah hilang, berarti hilanglah semuanya dan tidak bisa ada lagi Indonesia. Perlu dicatat, di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia benar, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Kalau begitu, Indonesia mana? Dan sekarang ini, RI dan NKRI, yang presidennya adalah Insinyur Haji Joko Widodo.